terjadi kontak tembak antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan kelompok separatis bersenjata daripada Purom Okiman Wenda di wilayah Balingga, Kabupaten Lanijaya. Sehingga dari hasil kontak tembak tersebut menghasilkan satu unit senjata jenis revolver, juga 2 orang dari kelompok separatis bersenjata. Separatis yang tewas dalam kontak senjata dengan gabungan TNI Polri adalah sejumlah 3 orang. Ini terjadi pada saat proses 1 orang pada saat proses evakuasi dan selamat, kemudian 2 orang kita tewas pada saat kontak tembak dengan aparat yang sedang melakukan penyisiran di tolong diatur, tolong pengamanan diatur. Masyarakat aman ya. Baik. Baik, terima kasih. Ini kita lihat. TNI Polri sukses sapu bersih KKB Papua. Setelah sukses menyapu bersih kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sepanjang Maret-April 2020, TNI Polri kini berhasil memetakan markas mereka. Diketahui, 7 anggota KKB Papua dihabisi sejak bulan Maret hingga April 2020 dalam penegakan hukum yang dilakukan Satgas TNI Polri. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan, ke-7 anggota KKB Papua itu tewas dalam kontak senjata yang terjadi di 3 wilayah di Kabupaten Mimika. Dan kini, Satgas TNI Polri telah berhasil memetakan markas KKB Papua. Melansir dari Antara, hal ini diungkapkan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau sebagaimana siaran pers Satgas Humas Operasi Nemangkawi yang diterima di Jakarta. Tim gabungan TNI Polri telah mengetahui dan memetakan tempat persembunyian kelompok-kelompok tersebut, kata Paulus. Hasil pemetakan tersebut juga berdasarkan lokasi-lokasi terjadinya baku tembak TNI Polri dengan anggota KKB tersebut. Pertama, 4 anggota KKB Papua tewas dalam kontak tembak dengan Satgas TNI Polri pada 15 Maret 2020 di daerah Wini, distrik Tembagapura. 3 pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15, AK-47, dan Thompson juga berhasil diamankan TNI Polri dari tangan KKB Papua. Senjata tersebut merupakan hasil rampasan pada pos dan polsek, seperti senjata api jenis AR-15 yang dirampas KKB Papua pada 27 November 2012 lalu saat penyerangan Polsek Pirime. Kemudian, senpi jenis AK-47 dirampas KKB Papua pada 4 Januari 2014 dalam kasus penyerangan Pos Pulirik, Puncak Jaya. Jadi, senjata itu hasil rampasan KKB saat menyerang Polsek beberapa tahun lalu, kata Kapolda dalam keterangan persnya, didampingi Pangdam Cendrawasih Majen TNI Herman Asaribab dan Kabinda Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon di Auko Mako Brimob Yon B. Kemudian, 2 anggota KKB Papua tewas pada 9 April 2020 dalam kontak senjata di Jalan Transnabire, Kampung Jayanti, distrik Iwaka. Anggota KKB Papua itu terlibat langsung dalam penembakan yang terjadi di kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada 30 Maret lalu. Dalam peristiwa itu, seorang warga New Zealand bernama Graeme Thomas Weil meninggal dunia, sedangkan 2 karyawan lainnya bernama Jibril M.A. Bahar dan Ucok Simanung Khalid terluka. Sehari kemudian,
Satgas TNI Polri kembali melumpuhkan anggota KB Papua di Gunung Bota, distrik Tembagapura pada 10 April 2020. Selain itu, aparat juga berhasil mengamankan satu senjata api laras panjang jenis SS1. Senjata api yang diamankan tersebut diketahui merupakan milik pos polisi Kulirik Polres Puncak Jaya yang dirampas KB Papua pada 4 Januari 2014 lalu. Jadi, yang tewas itu namanya menderita Walia. Dia penembak jitu di KKB, ujar Kapolda. Kapolda dan Pangdam memberikan apresiasi kepada Satgas TNI Polri yang berhasil melakukan penegakan hukum kepada KKB Papua.